Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Bosen dengan lagu yang itu-itu aja? Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di request minggu ini. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam. Ku isi dengan namamu. Terimalah diriku. Kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja semuanya. Ini dada isinya kamu semua. Alamak ini Siapa ya yang bakal jadi jawara di posisi puncak? Inilah 20 tangga lagu terbaik Ralita FM. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Radio Ralita FM. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya. Masih setia bersama dengan Ayuda Clarissa di 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Anda masih menyimak program talk show edisi hari ini kerabat di Jumat 10 April 2026. Masih bersama dengan Ayuda Clarissa dan dua narasumber kita, adik-adik dari SMAN Negeri 3 Pamekasan, ada Firly dan juga Abdi yang masih bersama dengan Ayu di studio untuk membahas tema lomba yang mereka sedang gelar atau besok mereka gelar, yakni Art Edu Festival Bangga Berkarya Bangga Berbudaya untuk tingkat SDMI dan SMP MTS sederajat yang digelar oleh SMAN 3 Pamekasan. Nah, sebelum jeda tadi kita sempat membahas tentang bagaimana macam-macam kategori lomba ini dan sempat terputus juga tadi. Nah, mungkin bisa dijelaskan ulang lagi Abdi seperti apa untuk lomba-lomba yang digelar oleh SMA 3 Pamekasan mulai dari tari kreasi. Tadi untuk SMP sudah dijelaskan dengan tema kehidupan pesisir. Nah, untuk SD-nya seperti apa? Untuk lomba tari SMP ini mengusul lomba tari ronding, yaitu tema lombanya juga sama, Bangga Berkarya Bangga Berbudaya. Dari tema tersebut meneguhkan identitas budaya daerah melalui seni tari, sekaligus menumbuhkan karakter positif, kreativitas, serta kecintaan generasi muda terhadap seni dan budaya lokal, khususnya di kota Pamekasan. Oke. Nah, mungkin bisa petunjuk teknisnya bisa disampaikan Abdi? Untuk penilaiannya ini Wiraga ini mungkin penilaiannya ada di gerakan, yaitu 40%, teknik dan keindahan gerak. Nah, terus ada Wirama ini adalah lagunya, keseragaman dan kekompakan gerak, harmonisasi gerak dan berirama itu dinilai 30%. Terus Wirasa ada penghayatan dan ekspresi dinilai 20%, dan Wirupa penampilan dari kostum yaitu 10%. Nah, itu dari segi seni tari ya. Kita dari vokal. Nah, seperti apa ini pelaksanaan lombanya? Vokal.
Untuk vokal itu materi lagunya untuk Putri, Sampai Menutup Mata, Sebatas Mimpi, Simfoni Raya Indonesia, Lihatlah Lebih Dekat, dan Kejarlah Mimpi. Untuk Putra itu Manusia Kuat, Panah Asrama, Sialan, Senandung Bahagia, dan Selalu Ada di Nadimu. Oke, berarti ini memang kalau lagu yang ada di lomba vokal ini memang sudah disiapkan oleh panitia ya. Iya. Jadi peserta bisa memilih atau mereka random aja bisa dapat lagunya. Tentunya peserta bisa milih lagu yang sesuai dengan nadanya mereka mungkin. Disesuaikan ya. Jadi mereka pemilihan lagunya itu bisa disampaikan sebelum lomba atau pas di hari H? Sebelum lomba, waktu technical meeting itu sudah ditanyakan peserta ini mau milih lagu yang mana. Terus pastinya itu peserta sudah mengirimkan kesepakatan untuk mau nyanyi yang mana, seperti itu. Oke, berarti ketika lomba tidak bisa diubah. Iya, tidak bisa diubah. Oke, selanjutnya kita ke desain poster. Nah, ini kan biasanya kalau lomba desain poster itu yang lebih banyak perintilannya karena memang ini sifatnya juga nggak seperti tari dan juga vokal begitu ya. Nah, ini seperti apa untuk desain poster? Apa ada batas waktu yang diberikan kepada peserta saat lomba? Jadi untuk desain poster ini ketentuan lombanya itu 50% dikerjakan di rumah dan 50% dikerjakan di SMA 3 Pamekasan. Jadi mereka itu boleh mengsketsa terlebih dahulu di rumah 50% di rumah dan diberikan waktu 3 jam untuk menyelesaikan full di sekolah SMA Negeri 3 Pamekasan, seperti itu. Untuk tema dari desain poster itu temanya adalah kembangkan kreativitas seni budaya di era digital. Oke. Nah, untuk 50% dari desain poster itu kan digambarkan sketsa nih. Nah, apakah kemudian perangkatnya itu mereka harus bawa dari rumah atau memang SMA 3 sudah menyediakan? Untuk desain poster ini kan desain lewat dari Canva, dari HP. Tentunya mereka itu bawa dari rumah, device-nya mereka bawa dari rumah. Biasanya untuk peserta itu menggunakan tab. Jadi mereka boleh membawa tab atau device dari rumah dibawa ke SMA 3 untuk menyelesaikan gambar tersebut. Oke, berarti ini kan kalau desain poster juga pasti yang utama adalah orisinalitasnya. Jangan sampai mencatut milik orang lain. Nah, ini bagaimana panitia memastikan hal itu? Untuk gambar yang akan ditentukan oleh peserta itu pasti sudah ditentukan sebelum lomba. Mungkin waktu saat technical meeting itu sudah ditentukan peserta mau ngambil tema apa dan gambarnya seperti apa biar tidak tertabrak, biar tidak sama dengan satu yang lain. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana nih sejauh ini kan ini sudah H-1 pelaksanaan lomba. Persiapannya seperti apa dan bagaimana kalian mempersiapkan semuanya supaya besok tinggal jalan aja? Oke, terima kasih Mbak Ayu. Untuk kami panitia persiapannya ini sudah 90% matang. Karena kemarin kita sudah briefing dengan panitia maupun dengan guru apa saja hal yang perlu dipersiapkan pada hari H-1, tidak hari H-nya. Karena hari H itu sudah clear bersih semua, tinggal jalan untuk kegiatannya. Untuk H-1 tersebut kita mempersiapkan nantinya, mempersiapkan tempat yang nyaman bagi peserta. Khususnya di aula. Aula itu masih kita renovasi untuk dihias, Mbak. Biar tidak istilahnya itu tidak kosong. Nantinya kita akan hias semenarik mungkin agar peserta dan panitia juga nyaman, khususnya penonton yang melihat itu nyaman melihatnya. Dan juga kesiapan untuk desain poster kita sudah menyediakan tempat dan juga kita sudah menyediakan konsum untuk pesertanya. Jadi mereka tidak hanya fokus untuk lombanya nanti tapi juga mereka bisa santai terlebih dahulu maupun bisa istirahat terlebih dahulu untuk
refreshing untuk nantinya seperti itu. Oke, berarti nanti ada waktu istirahat dulu ya Betul, untuk betul. peserta ini. Nah, terakhir nih sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, harapannya seperti apa dan dari kepanitiaan tentunya kalian juga punya target seperti apa dari Betul. pelaksanaan lomba ini. Tentunya kita mempunyai harapan untuk kegiatan ini, di mana semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses dan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang terlibat seperti itu. Dan juga target kita bagaimana caranya peserta didik ini agar bisa menunjukkan bakat yang sudah dimiliki sejak dini. Khususnya kita hanya bisa mewadahi karena kita adalah tempat inspirasi buat mereka. Dan juga kami harap kepada peserta yang terlibat ini nantinya bisa melanjutkan kreasi dan bakatnya di SMA Negeri 3 Pamekasan. Karena itu sudah permintaan dari kepala sekolah, waka maupun dari panitia. Karena mengadakan sebuah kegiatan kita juga mempunyai harapan kepada mereka. Ya seperti itu harapan kita kepada mereka, semoga nantinya pada hari pelaksanaan mereka nyaman dengan kita, nyaman dengan tempatnya. Mungkin untuk peserta khususnya jika ada keluhan mungkin akan bisa disampaikan ke panitia karena kenyamanan kita menjamin seperti itu. Oke, Abdi terakhir mungkin ada yang disampaikan juga? Untuk pas hari H mungkin kelancaran acara, tidak miskomunikasi sesama panitia, selalu ada seperti misal saya butuh bantuan, terus panitia lain ini bisa bantulah. Saling mengompaki, saling erat mengerat satu sama lain seperti itu. Oke, terima kasih Firly dan juga Abdi Terima atas kasih juga, kedatangannya. Mbak Ayu. Sukses Betul. acaranya. Amin, terima Dan kasih. kita bisa ketemu di event-event selanjutnya. Terima Terima kasih kasih. ya bagi Ya. kerabat Realita juga yang sudah setia bersama dengan Nadia Clarissa edisi hari ini dalam talk show kami dengan tema Art Edu Festival Bangga Berkarya Bangga Berbudaya oleh SMA N 3 Pamekasan. Saya Nadia Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.